Halo Bebaners dimanapun kalian berada, berjumpa dengan saya Chris Hemsworth. Gimana kabar Anda semua? Sehat? Mental aman? Saya harap kalian sedang dalam mood yang baik. Diharapkan sebelum menonton pastikan dulu blok semua chat WhatsApp agar tidak mengganggu saat menonton nanti. Matikan semua notif yang masuk, siapkan semua item, kasur, bantal, selimut, celana dalam, mantan, apapun itu, kita langsung saja ke alur cerita. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik bernama Margot yang akan melakukan pencarian ibunya yang keberadaannya belum diketahui. Diketahui ibunya meninggalkan Margot saat dirinya masih bayi. Dalam pencariannya tersebut, ia ditemani dengan sahabatnya bernama Chris yang sekaligus nantinya akan menjadi dokumenter perjalanan si Margot. Di sana mereka menunggu kedatangan seseorang yang bernama Sam yang mengaku kalau Sam adalah kerabat dari ibunya Margot. Dan nantinya perjalanan Margot akan dipandu oleh Sam. Hingga pada tanggal 9 Maret 2021 mereka pun memulai pencariannya bersama dengan personil baru bernama Del. RDP, this is Sam. Singkat cerita, mereka tiba di desa tempat Sam tinggal, yaitu desa Amish. Perlu diketahui sebelumnya, penduduk Amish adalah penduduk yang masih mempertahankan budaya leluhurnya dan tidak menyukai hal-hal berbau modern. Itu dibuktikan saat mereka sampai di sana, si tetua desa atau kepala suku tidak menyambut mereka dengan baik dikarenakan mobil yang mereka gunakan. Mereka tidak diperbolehkan tinggal bersama si tetua desa tersebut, dan akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal sementara di sebuah penginapan yang tak jauh dari sana. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba terdengar suara aneh di toilet. Mereka pun mengeceknya hingga tiba-tiba rupanya itu si anak dari tetua desa yang mengikuti mereka secara diam-diam. Anak tersebut bernama Ellie. Merasa kasihan pada anak tersebut, mereka pun mengantarkannya pulang. Karena kebaikan Margot dan yang lain telah membawa Ellie pulang, si tetua desa tersebut yang bernama Jacob berterima kasih dan mempersilahkan mereka untuk tinggal di rumahnya untuk beberapa hari. Tak hanya itu, mereka juga diizinkan untuk membawa kamera untuk mendokumentasikan apapun itu yang mereka ingin abadikan. Hingga pada saat mereka ingin tidur, dari jendela mereka melihat penduduk Amish sedang pergi menuju hutan. Mereka penasaran akan hal tersebut hingga keesokannya mereka bertanya hal tersebut pada Sam. Sam beralasan bahwa orang-orang tadi malam sedang memburu seekor beruang. Kemudian Margot, Chris, dan Del berjalan-jalan di desa kecil tersebut yang dipandu oleh Sam. Dimulai dari tempat bengkel peralatan kuda, peternakan sapi, kambing, pig, hingga mengobrol dengan orang-orang sekitar. Kemudian Margot bertanya pada orang-orang di sana mengenai ibunya yang bernama Sarah. Namun orang-orang di sana tidak memberikan jawaban apapun dan terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Malam pun tiba, di mana acara makan-makan dimulai. Acara makan tersebut terbilang unik karena diiringi dengan nyanyian yang diiringi oleh anak kecil. Di sana Margot juga mulai menyukai orang-orang Amish karena kesederhanaan hidup mereka. Tak lama setelah itu, saat mereka hendak tidur, generator tiba-tiba mati dan mengharuskan Chris pergi keluar untuk menghidupkannya kembali. Saat berjalan di gelapnya dan dinginnya malam, ia dikagetkan oleh Ellie yang sedang berada di sana. Jacob berkata kalau si Ellie sedang tidur berjalan. Kemudian pada tanggal 11 Maret, Margot menghampiri seorang anak kecil yang bernama Sarah, nama yang sama dengan ibunya Margot. Margot bertanya mengenai keberadaan ibunya pada Sarah, namun Sarah menjawab kalau ibunya Margot masih ada di sini dan tidak menyukai keberadaan Margot. Setelah itu, Sarah pergi. Tentu hal tersebut membuat Margot kebingungan. Hingga pada malam hari Margot mendengar suara aneh di atas plafon. Ia penasaran dengan suara tersebut dan memutuskan untuk mengeceknya seorang diri. Di atas loteng dirinya menemukan sebuah kamar lengkap dengan perabotannya. Ia kemudian membuka sebuah laci dan menemukan sebuah kaleng di mana di dalamnya berisi sebuah surat yang ternyata dari ibunya, Sarah. Kemudian di balik laci ia menemukan sebuah ruangan di mana di dalamnya terdapat sebuah bercak darah. Tiba-tiba Jacob datang memeriksa tempat tersebut. Untungnya Margot dengan cepat bersembunyi di bawah ranjang. Tak lama setelah itu ranjang tempat Margot bersembunyi seperti ada orang yang menaikinya. Namun saat Margot mengecek tak ada seorang pun di sana.
Margot kemudian memutuskan kembali, namun pintunya telah dikunci dari luar oleh Jacob hingga tiba-tiba Okay. ia pun menceritakan kejadian semalam pada Chris dan Dale. Mereka berpikir kalau penampakan tersebut hanyalah bayangan Margot. Kemudian mereka mewawancarai Jacob untuk bertanya mengenai ibunya Margot, yaitu Sarah. Jacob berkata kalau ibunya Margot, yaitu Sarah, dulu berkhianat dari desa tersebut. Ibunya berpacaran dengan pria luar desa di mana hal tersebut melanggar peraturan desa. Hal tersebut membuat ibunya dikucilkan dan diasingkan dari desa tersebut. Margot yang mendengar hal tersebut sangat kecewa pada orang-orang Amish mengapa ibunya sampai diperlakukan seperti itu. Di sisi lain, Dale sedang mencoba menerbangkan drone-nya dan tidak sengaja menemukan sebuah tempat ibadah yang letaknya tak jauh dari desa. Mereka pun penasaran pada tempat tersebut dan mengunjunginya. Mereka menyimpulkan bahwa penduduk Amish yang mereka lihat tempo hari pasti datang ke tempat tersebut. Mereka pun mencoba memasuki tempat tersebut, namun tiba-tiba muncul Jacob yang melarang mereka. Jacob berkata kalau tempat tersebut adalah gereja yang suci. Saat acara makan siang, Chris kemudian menghampiri seorang wanita tua yang sedang berada di pojokan dengan tatapan kosong. Namun yang dilakukan wanita tua tersebut mengejutkan Chris. Saat malam tiba, Chris mengajak Margot ke peternakan di mana malam ini peternakan tersebut tampak mencurigakan. Benar saja, mereka melihat orang-orang Amish sedang membedah seekor sapi yang sedang hamil dan mengambil anak sapi secara paksa. Dan mengejutkannya, anak sapi tersebut berkepala dua. Mereka kemudian membawa anak sapi tersebut ke gereja. Margot kemudian bertanya mengenai kejadian tersebut pada Sam, namun Sam justru memarahi Margot karena sudah membuntuti orang-orang Amish secara diam-diam. Secara kebetulan pada hari ini, semua orang-orang Amish sedang pergi keluar kota untuk mengantarkan barang dagangannya kecuali Sam yang memang ditugaskan untuk mengawasi Margot dan yang lain. Akhirnya mereka berencana untuk mengalihkan perhatian Sam di mana Dale berpura-pura belajar menunggangi kuda. Sedangkan Margot dan Chris pergi menuju gereja. Saat mereka memasuki tempat tersebut, mereka tidak menemukan kursi layaknya di gereja. Dan tempat tersebut lebih seperti sebuah altar tempat ritual. Juga terdapat gambar-gambar aneh. Di sana juga terdapat sebuah katrol dan sebuah baju safety. Saat itu Margot melihat sebuah bercak darah di bawah meja. Dengan dibantu oleh Chris, ia kemudian menggeser meja besar itu. Dan ternyata di bawah meja mereka mendapati sebuah lubang yang sangat dalam. Mereka menyimpulkan kalau hewan yang penduduk bawah pasti dibuang ke lubang tersebut. Margot memutuskan untuk turun ke bawah dengan Chris yang memutar katrol. Di dinding lubang, Margot menemukan banyaknya salib yang ditempelkan. Tak hanya itu, di bawah sana juga tercium bau yang sangat busuk di mana bau tersebut berasal dari hewan-hewan yang dibuang di sana. Margot menemukan adanya sebuah terowongan yang entah menuju kemana. Tak lama setelah itu terdengar suara mengaum yang membuat Margot sangat ketakutan. Ia menyuruh Chris untuk menariknya kembali. Sesampainya di rumah, mereka menganalisa kejadian tadi dan menyimpulkan kalau adanya suatu makhluk di bawah lubang tersebut. There's something down there. An animal? Pada tanggal 14 Maret, Margot melihat semua orang berada di luar termasuk Jacob. Ia menggunakan kesempatan tersebut untuk memasuki kamar Jacob yang letaknya tak jauh dari kamarnya. Di sana Margot menemukan sebuah ruangan pakaian di mana di balik pakaian ia menemukan sebuah laptop lengkap dengan wifi-nya. Hal tersebut menjadi aneh mengingat penduduk Amish sangat tidak menyukai hal-hal modern. Margot kemudian memeriksa isi laptop tersebut dan ternyata di dalamnya berisi segala informasi mengenai Margot dimulai dari alamat rumah Margot, foto-foto sampai jadwal kelasnya. Di sini kita bisa simpulkan kalau Jacob dan Sam sengaja membawa Margot ke desa tersebut untuk sebuah alasan. Tak lama setelah itu Jacob datang tanpa mencurigai Margot. It's good to hear. Di sini Margot merasa ketakutan setelah mengetahui apa yang terjadi. Ia memutuskan untuk pergi dari desa tersebut. Namun pada saat malam hari, tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Margot berusaha membangunkan Chris dan Dale namun mereka tertidur sangat lelap. Ia pun menutup pintu kamarnya dan tiba-tiba seperti ada sesuatu yang menariknya ke atas.
Keesokan harinya Margot bertingkah aneh di mana hal tersebut membuat Chris dan Del khawatir. Mereka kemudian memanggil dokter setempat, namun dokter tersebut bilang Margot hanya sedikit kelelahan. Tentu hal tersebut membuat Chris dan Del tidak begitu saja menerima perkataan si dokter. Di sini mereka menjadi semakin yakin kalau desa tersebut ada yang tidak beres. Mereka kemudian pergi untuk membeli aki mobil di sebuah toko yang letaknya sangat jauh dari desa. Beruntungnya ada tukang pos yang lewat dan mereka pun ikut numpang. Di perjalanan saat sedang bercerita, si tukang pos berkata kalau desa yang mereka tempati bukanlah penduduk Amish. Tentunya perkataan si tukang pos membuat Chris dan Del semakin bingung. Sesampainya di toko, ia mencoba browsing mengenai sebuah kata Asmodeus yang ia temukan di tempat ritual. Dan ternyata Asmodeus adalah seorang pangeran iblis. Akhirnya identitas asli Jacob dan penduduk yang lain terungkap kalau mereka bukanlah penduduk Amish, melainkan penduduk yang memuja iblis. Para pemuja iblis tersebut juga harus mengorbankan wanita agar tetap berada di neraka. Setelah mendapatkan aki mobil, mereka bergegas pulang. Del memasang aki pada mobil sedangkan Chris menjemput Margot. Namun sesampainya di kamar, Chris tidak menemukan keberadaan Margot dan barang-barang mereka juga telah hilang. Di sana Chris bertemu dengan Sam yang bilang kalau Margot menanggung semua ini, yang berarti Margot sedang dikorbankan. Juga mengatakan kepada Chris agar tetap berada di sana hingga lonceng berbunyi. Chris bergegas menuju tempat ritual. Di sana ia mendengar suara teriakan Margot, namun tanpa diduga muncul Jacob dengan senapan di tangannya mengancam Chris. Jacob bilang kepada Chris apabila Margot tidak dikorbankan, maka nyawa para penduduk akan dirasuki iblis tersebut. Chris kemudian meletakkan kameranya dan melumpuhkan Jacob dan secara tidak sengaja ia jatuh ke lubang tersebut. Chris pun turun ke lubang tersebut dan menemukan si Jacob yang sudah tewas mengenaskan. Ia menyusuri terowongan tersebut dan akhirnya menemukan Margot dengan posisi terlentang dan tak sadarkan diri bersama wanita tua yang sedang mempersiapkan ritual. Chris dengan cepat menghentikan ritual tersebut dan membangunkan Margot. Tanpa diduga di ruangan tersebut terdapat sesosok makhluk yang kemudian menyerang si wanita tua. Chris dan Margot pun lari sejadi-jadinya, namun untungnya monster tersebut terikat di sebuah rantai. Mereka kemudian ditarik satu persatu oleh Del yang berada di atas hingga giliran Chris tiba-tiba muncul si monster yang sudah terlepas dari rantai. Saat mereka akan lari dari tempat ritual tersebut, rupanya makhluk tersebut berhasil naik ke permukaan. Di tengah pelarian, monster tersebut berhasil menangkap Del dan membunuhnya. Chris dan Margot pun lari ke gudang peternakan. Keberadaan mereka rupanya diketahui oleh si monster yang membuat mereka lagi-lagi harus lari. Tak lama setelah itu mereka terpojok dan si monster menyerang si Chris. Namun si monster berhenti ketika Margot memanggil nama Sarah, ibunya. Bisa disimpulkan monster tersebut adalah ibunya Margot yang selama ini dikurung di lubang. Kini ibunya tersebut telah dirasuki oleh si iblis Asmodeus karena ritual yang dibatalkan. Monster tersebut pun kemudian menghampiri Margot. Saat sudah dekat, Margot menusuk monster tersebut. Namun serangan Margot tidak mempan padanya. Monster tersebut kemudian balik menyerang hingga saat di dalam lubang, Margot berhasil menjatuhkan si monster yang membuat monster tersebut mati. Mereka pun bergegas menuju mobil, namun sialnya kuncinya berada pada Del. Mereka pun pergi menuju Del dan mengambil kuncinya. Tak lama setelah itu terdengar suara lonceng dan mereka pun bergegas pergi. Sesampainya di pemukiman, rupanya semua orang telah kerasukan iblis yang membuat mereka menyakiti dirinya sendiri. Mereka pun akhirnya berhasil menuju mobil dan pergi dari tempat tersebut. Tak lama setelah kejadian, polisi sampai di tempat. Di sana semua penduduk telah mati secara mengenaskan. Polisi tersebut kemudian masuk ke peternakan dan menemukan Sam yang bertingkah aneh. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, polisi tersebut mati, disusul oleh polisi kedua yang tiba-tiba menembak dirinya sendiri. Rupanya Sam telah dirasuki iblis Asmodeus di mana iblis tersebut dapat mengendalikan akal dan pikiran seseorang. Dan film pun berakhir.
Mungkin itu saja bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan eksistensi kalian. Share dan buktikan kalau kalian adalah makhluk sosial. Tetap semangat dan jadilah beban yang berguna bagi orang lain. Terima kasih and see you next time.